Manhwa ini menceritakan tentang perjalanan, Raja legendaris Gu Xuanchen pernah melatih 10 ahli tingkat kaisar yang kuat sebagai muridnya, yang mendominasi dunia dengan kekuatan mereka. Namun, ketika dia mencoba membuka segel yang mengikatnya, dia tersambar petir dan tewas. Dia kemudian terlahir kembali sebagai menantu laki-laki dan memulai perjalanan untuk mendapatkan kembali kejayaannya, mengatasi berbagai rintangan di sepanjang jalan. Dia membunuh iblis dan monster, mengalahkan roh jahat, menyelamatkan klannya, dan menyelamatkan murid dan cucunya. Saksikan bagaimana ahli tingkat tinggi ini memulai kembali hidupnya dan membangkitkan badai petualangan. Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Cerita dibuka di tempat petir berkumpul di benua Qingyun. Terlihat seseorang yang sedang berdiri menerima kesengsaraan guntur, dia adalah Gu Xuanchen MC dari manhwa ini. Sudah puluhan ribu tahun, selama aku bisa menarik awan kesengsaraan dan menggunakan petirnya untuk membuka segel dantianku. Aku, Gu Xuanchen, akan bisa menerobos ranah Truqi. 4 muridnya di bawah juga membantu menahan kesengsaraan guntur. Murid ketiga dijuluki Martial Empress berkata, murid ini malu menjadi tidak berguna, aku tidak bisa menahan kesengsaraan ini lagi. Master, rencana ini terlalu berbahaya, kami mohon Anda memikirkannya kembali. Murid pertama, dikenal sebagai King of the Tosat Demonic Cult. Murid kedua, dikenal sebagai Dragon Sword Ancestor. Murid ke-10, dikenal sebagai Unvetered Martial Emperor. Mereka sepenuh tenaga membantu master mereka menahan kesengsaraan guntur. Gu Xuanchen melihat para murid yang kesulitan menahan kesengsaraan guntur itu, ia berkata, cukup beberapa dari kalian bisa saja naik ke alam Sein sejak lama. Satu-satunya alasan kenapa kalian masih terjebak di benua Qingyun adalah karena aku. Para murid yang mendengar kata-kata itu mereka serempak berteriak, jika bukan karena bimbingan master. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang sudah kita raih? Kami bersedia menukar seluruh kultivasi kami agar bisa membantu master membuka segel dantian master. Aku, Gu Xuanchen terlahir sebagai seorang jenius yang tiada taraf, unggul dalam do bela diri dan do formasi. Dalam puluhan tahun terakhir ini, aku juga belajar banyak jurus. Tetapi karena segel bawaan pada dantianku, kultivasiku tetap tertahan di ranah Qi Training. Menggunakan petir untuk membuka segel dantianku, adalah cara terakhir yang kumiliki, jadi hari ini entah aku membuka segelnya atau aku gagal dan mati akan aku coba. Terlihat guntur berbentuk seekor naga turun menghantam Gu Xuanchen, dia juga melompat berniat menahan kesengsaraan guntur tersebut. Murid ke-10 berkata, para senior jangan khawatir master pasti bisa melewati kesengsaraan guntur. Murid ketiga, hanya terdiam melihat. Namun yang terjadi adalah Gu Xuanchen dengan mudahnya terkena sambaran petir tersebut, membuat para muridnya tak percaya melihat master mereka tumbang hanya dengan satu sambaran petir. 10 tahun kerja kerasku, apa semuanya sia-sia? Gu Xuanchen terjatuh, di sela-sela hidupnya ia berkata. Aku tidak bisa menerima semua ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya hancur menjadi butiran debu. 700 tahun kemudian, di penjara keluarga Luo. Terlihat Gu Xuanchen, tuan muda keluarga Gu, yang diikat dengan rantai besi dan tubuhnya yang penuh luka dan dia tidak sadarkan diri. Ia disiram dengan air oleh seorang pelayan itu bertanya, Nona pertama apa yang harus kita lakukan? Bajingan ini tidak mau bangun. Lupakan, semua yang dimiliki keluarga Gu sudah ada di tanganku, dia adalah nona pertama keluarga Luo dan juga istri Gu Xuanchen. Dia memegang kepala Gu Xuanchen dan mencari seni bela dirinya. Hanya ada sepenggal halaman dari buku kaisar, seni pedang ini tidak berguna sekarang. Kau benar-benar menyia-nyiakan waktu nona ini berakting begitu lama. Seret dia keluar, biarkan dia dimakan anjing. Gu Xuanchen diseret keluar, dan dibiarkan begitu saja.
namun tiba-tiba jiwa Gu Xuanchen masuk ke tubuh Gu Xuanchen, kebetulan namanya sama. Aku tidak berharap bahwa aku akan bereinkarnasi ke tubuh lain. Itu hal yang baik, aku menyelamatkan hidupku dengan melindungi jiwaku dan melarikan diri ketika kesengsaraan guntur menghancurkan tubuhku. Dan setelah 700 tahun reinkarnasi, aku berakhir di keturunan keluarga Gu yang tidak berbakat. Baru sekarang aku bisa mengingat kenangan pemilik tubuh ini. Tapi bagian terbaik adalah, segel yang telah bersamaku selama ribuan tahun akhirnya hilang. Dan Gu Xuanchen berpikir dalam hatinya tentang masalah pemilik tubuh ini, jadi keluarga Luo yang kuat mendambakan seni pedang keluarga Guku. Untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga Gu menggunakan seni pedang sebagai alat tawar-menawar untuk mengizinkanku menikah dengan putri keluarga Luo. Tapi pada malam pernikahan, setelah mendapatkan seni pedang, istriku, Luo Shengshui, menghancurkan dantianku dan melumpuhkan kultivasiku dan mengunciku untuk disiksa setiap hari. Keluarga Gu, izinkan aku untuk bermain dengan kalian kalau begitu. Sementara itu di kediaman keluarga Gu, terlihat seseorang yang sedang berlutut di aula keluarga Gu. Orang itu adalah adik Gu Xuanchen, yang bernama Gu Yuhan. Dia dipaksa menikah oleh tetua keluarga Gu. Gu Yuhan berkata, Tetua Agung Yuhan tidak ingin menikah. Dan tetua keluarga Gu, Gu Haibo menjawab, Tuan muda keluarga Ling secara pribadi datang ke sini hari ini karena dia sangat memikirkanmu. Bagaimana bisa kamu menolak? Kami, tetua keluarga Gu telah menyetujui pernikahan ini untukmu. Mendengar itu Yuhan terdiam dan menangis. Tuan muda keluarga Ling. Lingba berkata, Hehehe, aku tidak di sini hari ini untuk meminta persetujuanmu. Tidak ada seorang pun yang cukup berani di keluarga Gumu, yang dapat menghentikanku membawamu hari ini. Mulai sekarang aku akan menjagamu dengan baik, bawa dia pergi. Gu Yuhan pun dibawa oleh dua pengawal, namun, tiba-tiba sebuah batu melesat menghantam dua pengawal yang membawa Gu Yuhan. Melihat itu, Gu Haibo terkejut, dan terdengar seseorang yang berkata, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani di keluarga Guku? Orang-orang pun bergegas melihat siapa yang datang dan mendapati bahwa orang yang datang adalah Gu Xuanchen. Gu Yuhan pun segera berlari memeluk kakaknya, sambil membelai kepala Gu Yuhan. Gu Xuanchen berkata, aku kembali, serahkan sisanya padaku. Lingba, yang melihat itu ia berkata, aku bertanya-tanya siapa yang datang, ternyata Gu Xuanchen. Kau telah dikurung di ruang bawah tanah selama 2 tahun, beraninya kau datang ke sini, apa kau sangat ingin mati? Kalau begitu, malam ini kau akan berlutut dan menonton saat aku menikmati adikmu di kamar pengantin, dengan menghunuskan pedang dan berlari ke arah Gu Xuanchen sambil berkata, dengan kakak iparku yang menonton pasti akan lebih menyenangkan. Gu Xuanchen pun mengambil pedang yang dibawa oleh seorang pengawal, dan berdiri menatap Lingba yang berlari ke arahnya. Dengan satu ayunan pedang Gu Xuanchen membuat Lingba jatuh tersungkur. Melihat itu Gu Haibo berteriak, Gu Xuanchen, apa kau gila? Dan dia bergegas melihat kondisi Lingba dan berkata, beraninya kau menyakiti Tuan Muda Ling? Apa kau mencoba menghancurkan seluruh keluarga Gu? Mendengar itu Gu Xuanchen berkata, menghancurkan keluarga Gu? Membiarkan keluarga lain bertindak seenaknya dan kalian hanya melihat apa begini caramu menjaga keluarga. Gu Haibo menjawab, memang kami sangat menyedihkan, dengan menghunuskan pedang ia berkata, tapi, beraninya kau bicara padaku seperti itu, sungguh keterlaluan. Hari ini aku akan membuatmu berlutut, dan meminta maaf pada tuan muda keluarga Ling dasar pemberontak. Gu Haibo pun menyerang dengan jurus, Heavenly Retribution Sword. Dan Gu Xuanchen juga menggunakan teknik pedang yang membuat Gu Haibo terkejut. Lalu Gu Xuanchen berkata, Pak Tua, kau sudah hidup cukup lama, saatnya bagimu untuk mati. Dengan mengayunkan pedangnya Gu Xuanchen membuat Gu Haibo terpental dan mati seketika. Orang-orang yang melihat itu mereka berkata, tidak mungkin, basis kultivasi Gu Xuanchen jelas berada di ranah Truqi,
bagaimana dia bisa membunuh tetua yang berada di ranah spiritual dengan satu serangan? Dan ada yang bertanya kepada tetua ketiga yang bernama Gu Haifei, tetua ketiga, apa tadi serangan dari teknik buku kaisar? Gu Haifei pun menjelaskan. Buku kaisar adalah buku teknik tingkat kaisar yang diciptakan oleh pemahaman seni bela diri yang telah dikumpulkan seorang prajurit sepanjang hidup mereka dan dirangkum ke dalam prinsip-prinsip surgawi ketika memasuki ranah emperor. Itu bisa berupa teknik kultivasi pedang atau seni bela diri, yang mampu menekan semua musuh di dunia ini. Buku kaisar yang telah dikembangkan keluarga Gu dari generasi ke generasi termasuk teknik pedang kuno, yang dikatakan diciptakan oleh jenius pedang legendaris King Tian. Juga dikenal sebagai Sky Propelling Sword Emperor. Tapi sayang sekali hanya sebagian kecil dari pedang kuno yang diwariskan hingga hari ini, yang membuat keluarga Gu secara bertahap mengalami penurunan. Tapi niat pedang Gu Xuanchen tadi, mungkinkah dia telah menemukan teknik pedang kuno yang lengkap dan memahami esensi sebenarnya? Gu Yuhan ketakutan di pelukan kakaknya. Gu Xuanchen berkata, jangan takut, ini akan segera berakhir. Dan dia berpikir, fragmen dalam ingatan pemilik asli tubuh ini tampaknya adalah buku kaisar keluarga mereka, menggunakannya tadi terasa familiar. Teknik pedang ini pasti ditinggalkan oleh Xiao Tian. Aku tidak menyangka bahwa setelah 700 tahun jejak muridku akan ada di mana-mana, tapi mengapa hanya ada sebagian? Apa keturunannya telah jatuh sampai ke titik ini? Berinkarnasi, aku menyimpan rahasia seni bela diri dan teknik tingkat kaisar yang tak terhitung jumlahnya di pikiranku, termasuk buku kaisar. Namun kekuatan fondasi tubuh ini terlalu lemah, dan kultivasiku tidak mencukupi, jadi sulit untuk menggunakan buku kaisar terlalu lama. Aku harus mengakhiri semua ini dengan cepat. Tetua ketiga Gu Haifei berteriak memberitahu anggota keluarga Gu, apa yang masih kalian lakukan? Gu Xuanchen telah memahami arti sebenarnya dari teknik pedang yang diturunkan oleh keluarga Gu. Selain dia, siapa lagi yang bisa menjaga keluarga ini sekarang? Mereka pun berlutut dan berkata, kami mengucapkan selamat datang kembali Patriark. Gu Xuanchen yang melihat itu ia berkata, oh tidak buruk, kalian tahu cara membaca situasi, jadi aku tidak perlu membuang tenaga lagi. Setelah mengucapkan itu Gu Xuanchen kembali ke tempat tinggalnya. Setelah melihat kepergian Gu Xuanchen, anggota keluarga Gu bertanya kepada tetua ketiga, apa kita benar-benar harus mengakui Gu Xuanchen sebagai patriark baru kita? Apa yang telah dia lakukan hari ini telah menyinggung dua keluarga besar, keluarga Luo dan Ling. Gu Haifei pun menjawab, jika kita mengakui dia sebagai patriark kita, maka dia akan menanggung beban masalah apapun yang muncul. Jika dia bisa mengatasinya, maka secara alami kita akan menikmati kesuksesannya juga. Dan jika dia tidak bisa, kita serahkan dia ke dua keluarga besar. Anggota keluarga Gu pun memuji rencana tetua ketiga. Sementara itu Gu Yuhan, dan Gu Xuanchen yang tengah berjalan menuju kediamannya. Gu Yuhan berkata, kakak, kamu benar-benar luar biasa barusan. Jika ini terus berlanjut, kita kakak beradik tidak akan ditindas lagi. Namun Gu Xuanchen pun terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Karena tubuhnya yang tidak bisa menahan setelah menggunakan teknik pedang tadi.